Perkenalkan, nama saya Dina Kurniarustanti dari SLB Negeri 1 Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada saat ini, saya belajar tentang materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Masalah yang ada adalah dengan adanya pendidikan inklusif, SLB akan dibubarkan. Nah, ada 3 langkah di sini akan dipelajari bersama. Kira-kira masalah ini benar atau tidak ya? Oke. Mari bersama kita melihat langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi fakta dan opini. Nah, pernyataan yang tidak didukung oleh data dari masalah tadi adalah yang pertama, seluruh ABK sekolah di reguler. Jadi SLB akan dibubarkan karena tidak memiliki murid, karena semua anak ABK itu sekolah di reguler. Kemudian yang kedua, semua guru bisa mengajar ABK. Yang ketiga, semua sekolah dapat memfasilitasi ABK untuk belajar. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak didukung oleh data dan bisa kita lihat bersama sumbernya di web Guru Siana. Oke, selanjutnya adalah pernyataan yang didukung oleh data. Sumbernya juga dari web Guru Siana. Pernyataan didukung oleh data menyatakan 4 hal ini. Yang pertama adalah bahwa tidak semua ABK bisa bersekolah di reguler. Kemudian yang kedua, banyak SLB yang memiliki murid dan bahkan kekurangan guru. Kemudian yang ketiga, tidak semua guru di reguler bisa mengajar ABK. Dan yang keempat, tidak semua sekolah memiliki fasilitas untuk bisa membuat ABK belajar dengan maksimal. Ini langkah pertama yang sudah dilakukan, pernyataan yang didukung dan tidak didukung oleh data. Kemudian langkah yang kedua adalah bertanya terus. Ada beberapa pertanyaan yang muncul begitu dari masalah yang ada tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan ABK jika dihina, dibully saat berada di sekolah reguler? Kemudian yang kedua, apakah ABK bisa mengikuti saat guru menjelaskan secara klasikal di kelas reguler? Kemudian yang ketiga, apakah fasilitas yang terbatas di sekolah reguler itu dapat memenuhi kebutuhan ABK untuk belajar? Contoh sepele, bagaimana tunanetra bisa belajar orientasi mobilitas jika di sekolah itu tidak ada jalur khusus untuk anak-anak tunanetra. Kemudian, di manakah guru reguler dapat belajar tentang metode pembelajaran bagi ABK? Karena memang mengajar ABK itu tidak seotodidak, tetapi ada ilmu yang bisa dipelajari. Selanjutnya, mengapa orang tua memaksakan anaknya sekolah di reguler dan malu memasukkan mereka di SLB? Pertanyaan yang terakhir, apakah sebenarnya yang dibutuhkan oleh ABK dalam hidupnya? Sebenarnya ABK ini butuh sekolah, bisa baca tulis begitu atau bisa mandiri. Nah, ini langkah kedua, yaitu berbagai macam pertanyaan. Selanjutnya langkah ketiga adalah refleksi. Refleksinya adalah saya sering menarik kesimpulan tanpa berpikir kritis. Untuk itu saya mau belajar membedakan fakta dan opini, membuat pertanyaan, mencari artikel yang mendukung. Nah, dari 3 hal yang sudah dilakukan tadi, 3 langkah tadi, hasil pemikiran kritisnya adalah bahwa SLB tidak akan bubar. Guru di SLB bisa berkolaborasi dengan guru reguler untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, baik itu ilmu maupun fasilitas sekolah. Demikian hasil belajar saya. Mari bersama kita terus bersemangat untuk mengikuti pelatihan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.